warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 akan mempraktikkan praktik coaching. Saya Supriyatin sebagai coach. Dan saya Fajar Hanum dari SD Negeri Karangda 2 sebagai observer. Saya Mentari Sunjoyo dari SD Negeri Banjaranyar 4 sebagai coach. Assalamualaikum, Martin, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Hanum. Martin hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya. Pak Mentari ya? Iya Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Mentari. Baiklah Ibu, sebelum melaksanakan coaching saya akan mencoba memberikan rubrik penilaian yang akan saya amati nantinya ketika Ibu melakukan coaching dengan Pak Mentari. Di antaranya ada prinsip-prinsip sebagai coach ya. Harapannya Ibu sebagai coach dapat menerapkan prinsip-prinsipnya, yaitu sebagai kemitraan, hadir dengan sepenuhnya. Juga harapannya adalah berarti dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach tersebut, sehingga nantinya coach dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam kompetensi coaching yang akan dilakukan ada 3 pengembangan, yaitu hadir sepenuhnya, yang kedua sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu pada kesempatan kali ini Bu Atin akan mengambilnya itu kompetensi yang mana? Saya akan mengembangkan kompetensi yang hadir sepenuhnya dan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Atin ingin menjadi pendengar aktif dan juga hadirnya ya Bu ya. Harapannya nanti proses coaching ini berjalan dengan lancar ya Bu. Perhatikan alur-alur cerita dan hukum. Bu Atin silakan melanjutkan ke proses coaching dengan Pak Mentari. Terima kasih Bu. Sama-sama. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Batin. Selamat pagi Pak Mai. Selamat pagi. Kira-kira tadi Pak Mai ngebel saya ya Pak Iya, kemarin. betul, Pak. Ada apa ya Pak? Ini Batin mau cerita, ini ngobrol-ngobrol barangkali ya. Ada solusi dari Bu Atin atau pendapat dari Bu Atin yang bisa disampaikan ke saya untuk pencerahan. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan? Ini Bu, itu di kelas 6 kemarin waktu hari Sabtu itu terjadi ya boleh dikatakan berantem. Setelah berantem ada anak yang bisa terus laporan ke saya. Ternyata setelah saya tanya penyebabnya sama anak yang lain tuh katanya pembulian sampai bawa nama orang tuanya gitu. Jadi ini anaknya namanya Fadli, terus yang dibully itu namanya David. Lah itu Fadli itu membuli si David, terus akhirnya karena David tidak terima, terus akhirnya berantem. Dari cerita Pak Men tadi, kira-kira apa yang akan Pak Men lakukan? Itu kemarin sih sudah saya tanya waktu hari Sabtu, sudah saya tanya, terus dari satu orang itu si Fadlinya katanya kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya biasa kejadiannya ledek-ledekan, buatin ledek-ledekan, David ledek si Fadlinya ledek dan saling ledek lah. Akhirnya tidak terima terus berantem gitu. Terus yang kemarin saya memanggil si Fadli, diajak ke kantor, saya tanya penyebabnya apa, yaitu penyebabnya seperti itu. Terus akhirnya saya belum kepengen memanggil dua-duanya. Tadi Iya.
tadi bertengkar karena itu ya Pak, bullying ya Pak ya? Iya, bullying. Ya, bullying ya Pak ya, berarti saling mengecek seperti itu Iya, ya saling Pak. mengecek. Nah, setelah Pak Men mengajak mereka berdua ke kantor, kira-kira apa yang Pak Men lakukan selain tadi bertanya masalahnya apa seperti itu Pak Men? Iya. Itu setelah saya manggil ke kantor, terus saya tanya-tanya, ya intinya si Fadli itu kepengin apa ya, mencari bahwa saya ini hebat gitu. Saya ini hebat, saya ini ya anak yang luar biasa lah gitu. Jadi memang dia tidak kepengen dicubit tapi senangnya nyubit gitu. Apanya ya gitulah. Jadi senangnya bully temennya, giliran dibully dia marah gitu. Terus saya tanya, kenapa sih kamu bisa seperti itu? Ya itu tadi karena apa ya, karena mungkin dorongan iseng gitu. Jadi dorongan iseng yang berlebihan akhirnya seperti itu. Itu berarti. Iya Pak, jadi dari tadi ditanyakan ternyata iseng-iseng seperti itu Iya. jadi sebuah pertengkaran. Iya betul. Nah, kira-kira setelah melakukan tadi, Pak Men itu berada di skala berapa ya Pak? Kalau saya dari 1 sampai 10, kira-kira berapa? Saya kisaran 5 buatin. Saat Iya, kisaran 5 lah. 5. Apakah ada keinginan Pak Men untuk meningkatkan skala tersebut? Saya jelas ada ya. Nanti saya pengen meningkatkan skala tersebut ya dengan cara-cara saya, dan nanti bisa tanya kepada teman-teman termasuk ke Bu Atin sendiri ya. Itu teman bercerita, nanti barangkali Bu Atin ada saran atau ada pendapat yang lain gitu. Kira-kira metode lain apa yang Pak Men lakukan untuk mendampingkan ya Pak Ya. dua siswa tersebut? Ya. Itu saya memanggil kedua-duanya. Memanggil kedua-duanya ke kantor untuk klarifikasi apa inti dari masalah itu selain dari keisengan itu Bu. Jadi saya ingin memanggil itu dua-duanya, di Fadli dipanggil, David juga dipanggil. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, nanti saya kepengen memberikan metode-metode yang lain, seperti nanti saya manggil orang tuanya. Orang tuanya nanti kalau memang anaknya sudah bisa didamaikan atau mungkin tidak bisa didamaikan, nanti saya memanggil orang tuanya. Itu. Jadi Pak Men berusaha untuk memanggil kedua orang tua tersebut Iya ya betul, Pak. iya. Setelah Pak Men melakukan seperti itu, bagaimana reaksi siswa tersebut Pak? Alhamdulillah reaksi anak tersebut ya, untuk anaknya sendiri kan kalau habis berantem terus beda jam saja kan sudah biasa ya Bu ya. Cuman ini yang saya khawatirkan itu orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya anaknya sudah damai tapi orang tuanya kadang belum. Nah, itu yang tadi saya khawatirkan itu seperti itu. Makanya saya juga perlu pendampingan dari wali kelas khususnya ya, karena saya kan ngajar olahraga ya. Pendampingan dari wali kelas atau dari teman sejawat atau dari yang lain kepala sekolah itu Bu. Iya Pak, yang berarti tadi ketika siswa tersebut bertengkar, Pak Men sudah berusaha memanggil ya Pak, Iya. memanggil, menasehati, ternyata siswa tersebut ada perubahan ya Pak ya. Iya. Nah setelah perubahan tersebut, kira-kira Pak Men ingin meningkatkan ke skala berapa ya Pak? Ya dari skala-skala tersebut tadi ya dari atas Pak Men ke 5. ya dari 5 itu terus naik, karena ya insya Allah metode itu bisa berhasil ya buatin ya. Itu saya kepengennya sih 9 buatin. Ya kepengennya 9, cuman saya tidak muluk-muluk ya, 8 saja sudah cukup gitu buatin. Nah, kira-kira untuk menaikkan skala yang tadi dari 8 atau sampai ke 9 ya Pak, Iya. siapa saja yang akan diajak Pak? Yaitu tadi terutama pimpinan itu ya. Ya. Nanti saya akan berbincang-bincang atau berkolaborasi dengan pimpinan, termasuk komite sendiri buatin. Jadi komite juga saya ajak kolaborasi karena itu hubungannya dengan orang tua. Jadi nanti
biar nanti komite yang menjebatkan itu Bu. Jadi tadi kegiatan Pak Men itu secara langsung ya Pak, Iya, kegiatannya ya, iya, karena betul. memang kejadiannya itu benar-benar langsung ya Langsung, Pak, iya. kejadian itu benar-benar langsung, Iya. dan Pak Men ketika itu juga menasehati kedua siswa tersebut melakukan apa yang Pak Men inginkan seperti itu ya Iya, Pak. Nah iya. dari hasil-hasil seperti itu kira-kira orang tuanya bagaimana ya Pak? Orang tuanya ya mendukung kegiatan tersebut, terus juga nanti akan diberikan komitmen-komitmen yang sifatnya untuk apa namanya, penekanan-penekanan kepada anaknya sendiri atau shock terapi lah kepada anak agar si anak tidak terlalu mengumbar dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Dari setelah Pak Men curhat, Pak Men cerita tentang masalah tadi anak bertengkar, perasaan Pak Men itu gimana ya Pak? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega batin, karena dari pertanyaan-pertanyaan Bu Atin yang tadi diajukan kepada saya itu secara tidak langsung membuat hati saya lega Bu Atin. Jadi saya punya pandangan-pandangan yang lain dari apa yang tadi sudah saya bayangkan, ternyata setelah Bu Atin tanya kepada saya punya pandangan-pandangan yang lain. Itu Bu Atin. Demikian ya Pak Men, apa yang sudah saya lakukan. Sampai untuk curhatnya saya cukupkan ya Pak Men, nanti kapan-kapan Pak Men bisa cerita kembali kepada saya karena saya ada waktu luang. Ya, terima kasih banyak Bu Atin atas apa yang tadi sudah saya ceritakan kepada Bu Atin, bisa mendengarkan dengan baik, bisa memberikan pandangan-pandangan untuk saya Bu Atin. Sama-sama Iya. Pak Men, sampai jumpa kembali. Saya akhiri ya Pak Men. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah selesai coaching ya Bu Atin ya, bagaimana Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar lalu. Dari proses coaching tadi, apa yang sudah Bu Atin lakukan? Saya menggunakan alur kita ya Bu ya, menanyakan pertanyaan. Menurut saya pertanyaannya sudah berbobot ya Bu. Tadi karena saya yang ingin kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Saya menanyakan kejadian apa yang terjadi pada Pak Men, terus bagaimana Pak Men melaksanakannya atau melakukan atau mencari metode seperti itu. Jadi ya tadi Bu Atin sudah, dari pengamatan saya Bu Atin tadi sudah menyampaikan hadir sepenuhnya ya Bu tadi ya. Insya Allah hadir sepenuhnya. Iya. Dan menjadi pendengar aktif tadi ya, yang ingin dicapai ya Bu ya. Ya, Alhamdulillah sudah Ibu. bagaimana perjalanan yang lancar? Berjalan dengan lancar. Bu, tadi waktu proses coaching apa saja yang sudah Bu Atin lakukan Bu? Untuk proses coaching tadi saya sudah melakukan menggunakan alur kita ya. Di situ saya menanyakan mengapa Pak Men, ya Pak Men mau bercerita, apa tujuannya, apa metodenya, terus apa hasilnya setelah melakukan metode-metode tersebut. Jadi Ibu sudah menggali ya Bu, menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Ibu tadi hasil pengamatan saya Ibu sudah melakukan pengembangan ya Bu, pengembangan yang ingin Bu Atin kembangkan kan yaitu tadi hadir sepenuhnya dan ingin menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Jadi ada pertanyaan yang terakhir Bu. Dari kompetensi yang sudah dilakukan Bu Atin tadi, adakah kompetensi lain yang ingin Bu Atin tingkatkan nanti? Ada Bu. Apa itu? Berkaitan dengan coaching, berarti yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi pertanyaan berbobot. Ada lagi Bu, tadi selama coaching, proses coaching tadi?
Sudah Sudah cukup Ibu ya. saja. Oh, Ya. baik. Jadi dengan kesadaran apa? Kehadiran secara penuh dan tadi hadir secara penuh dan aktif menjadi pendengar aktif ya Bu ya. Itu merupakan rangkaian ya, dan Bu Atin ingin meningkatkan pertanyaan berbobot, dan harapan saya semoga kedepannya Bu Atin bisa melaksanakan ya Bu ya, melaksanakan dalam proses coaching tersebut sehingga nanti coaching itu terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CKB Angkatan 11 akan mempresentasikan tentang proses coaching supervisi akademik dengan saya sendiri, Fajar Lutfianum dari SD Negeri Karangdara 2 sebagai coach. Dan saya Maitari Sudiro dari SD Negeri Banjaranyar 4 sebagai coach. Saya Supriyatin dari SD Negeri Bumi Jawa 7 sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Selamat pagi Pak Men. Alhamdulillah, selamat pagi. Apa yang hari ini akan dilakukan oleh Pak Men ya? Ini Bu Atin, saya akan mengadakan coaching dengan Bu Hanum. Nanti barangkali ada masukan dari Bu Atin tentang kegiatan nanti yang akan saya laksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan coaching, saya sebagai observer sudah menyiapkan rubrik ya Pak Men. Ya, ya. Nah, di sini ada 3 kompetensi. 3 kompetensi tersebut kira-kira apa yang akan Pak Men kembangkan? Itu dari ketiga itu ada 2 Bu Atin yang saya akan kembangkan. Yang pertama pendengar aktif, yang kedua hadir sepenuhnya. Kenapa Pak Men mengambil 2 kompetensi tersebut ya? Karena saya akan menggali atau mendengarkan dari Bu Hanum tentang apa yang akan dikeluhkan. Barangkali kedepannya atau hari itu saya bisa membantu Bu Hanum tentang keluhan-keluhan yang nanti akan saya tanyakan nanti. Iya, silakan laksanakan praktek coaching tersebut ya Pak. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Atin atas supportnya. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama ya Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Men. Iya, bagaimana sehat? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukur ya sehat. Mungkin ada yang mau diobrolin Bu Hanum Iya Pak. di siang hari ini? Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak, Iya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk bisa menceritakan apa yang sedang saya alami. Iya, iya. Mungkin yang dialami Bu Hanum saat ini bisa diceritakan, barangkali ini ya, barangkali saya bisa membantu dari apa yang nanti akan diceritakan sama Bu Hanum nanti ke depannya bagaimana. Monggo silakan diceritakan dulu, mungkin barangkali nanti saya bisa membantu. Terima kasih Pak. Saya mengalami kendala, ada siswa ketika mata pelajaran saya itu jarang sekali masuk Pak. Iya. Saya bingung kenapa ya, apa yang menjadi penyebab. Saya juga belum sepenuhnya mencari tahu Pak. Iya. Itu sebelumnya kok bisa nggak ikut itu dari kelas-kelas sebelumnya atau hanya pelajaran ibu saja yang nggak pernah masuk? Jadi dari pengamatan saya, ketika namanya Mas Angga ya Pak. Iya, iya. Ketika Mas Angga kelas 3 juga sama Pak. Ketika Oh. pelajaran saya nggak masuk. Oh gitu. Tapi ketika saya berkomunikasi pagi harinya, Hmm. dia masuk lagi. Iya. Nah, makanya saya juga mau mencari solusi, tapi saya bingung Pak, mencarinya bagaimana ya Pak? Itu mungkin Bu Hanum bisa tanya ke temennya siapa tadi namanya?
Ya, Mas Angga itu mungkin bisa tanya ke temennya Angga atau mungkin ke orang tuanya atau ke rumahnya sudah pernah dilakukan seperti itu belum? Iya. Jadi langkah-langkah yang ingin saya laksanakan itu, saya sudah mencoba komunikasi dengan Mas Angga ya Pak Iya, ya. iya. Dan Mas Angga, saya juga tanya sama temannya, kenapa ya kok kalau belajarnya Bu Hanum nggak masuk? Terus kata temannya, Bu, Angganya takut karena ada hafalan gitu. Oh. Padahal belum tentu ketika saya Iya, masuk itu ada hafalan Iya, Pak. iya, betul. Jadi penyebabnya itu ya, jadi takut karena ada hafalan. Nah, itu mungkin Bu Hanum bisa menerapkan atau metode-metode apa mungkin biar si anak itu tidak takut masuk pada saat jam pelajaran ibu. Sebenarnya metode yang sudah saya lakukan adalah pembelajarannya itu saya ganti dengan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Iya. Kayak seperti saya menyiapkan metode pembelajaran dengan video yang saya tayangkan. Misalkan dalam pelajaran hafalan itu saya juga memberikan catatan-catatan atau tulisan-tulisan per ayat itu Iya. suku-suku kata biar nantinya anak itu mudah untuk menghafalkannya Iya. Pak. Ya, itu sebenarnya sudah bagus dari metode-metode itu ya Bu ya. Mungkin selain itu yang memudahkan anak tersebut atau Mas Angga itu bisa lebih pede masuk, itu mungkin ada metode lain. Metode yang lain yang coba saya terapkan itu akan mencoba lagi komunikasi langsung dengan orang tuanya, Ya. menjelaskan kronologi permasalahan yang dihadapi Mas Angga. Ya. Lalu saya juga akan meminta pada teman bermainnya Mas Angga untuk mengajak Mas Angga untuk berangkat sekolah, jadi ada semangatnya. Selain itu saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran misalkan ketika hafalan itu ada tutor sebaya begitu. Iya, iya. Ya sudah bagus juga sih itu ya. Jadi nanti Mas Angga bisa masuk kembali. Jadi dari metode-metode yang Bu Hanum lakukan atau yang nanti akan disampaikan ke Mas Angga, mungkin ada harapan dari apa yang telah di metode itu laksanakan, dari harapan-harapan dari Bu Hanum. Harapannya jelas saya menginginkan Mas Angga itu satu ya Pak, berangkatnya rajin, bukan Iya. hanya di pelajaran baik Iya. saja, Iya. terus dapat mengikuti pelajaran dengan baik, jadi tidak takut lagi Iya. untuk mengikuti pelajaran PAI. Ya. Jadi di sini Bu Hanum mengajar PAI ya. Ini Pak. Banyak kan memang biasanya kadang terutama anak yang belum bisa baca Al-Quran itu kan memang takut ya Bu Hanum ya. Takut seperti itu. Mungkin dari skala-skala saya punya skala 1 sampai 10 Bu Hanum. Ini saat ini Bu Hanum di skala berapa coba? Saya di skala 5 Pak. 5 ya. Berarti sangat rendah sekali ya Bu ya. Jadi mungkin dengan menjalankan metode itu Bu Hanum bisa mengembangkan lagi atau bisa mencari informasi atau mencari solusi dari rekan-rekan sejawat atau pimpinan Bu Hanum. Ya, saya akan mencoba lagi metode-metode lain yang tadi saya kemukakan tadi ya Pak ya. Saya akan mengubah cara belajar saya. Saya akan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Anak-anak juga saya petakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya, ya. Anak-anak yang suka kegiatan saya arahkan ke kinestetik, yang anak yang suka dengan audio saya arahkan untuk anak mendengarkan, dan juga ketika anak itu suka visual nanti akan saya coba untuk anak-anak mendengarkan secara langsung materi yang akan saya sampaikan begitu. Sebenarnya udah bagus ya Bu ya itu metode itu. Cuman mungkin Bu Hanum kurang bercerita mungkin ya dengan teman sejawat atau
kepala sekolah atau yang lainnya mungkin Bu Hanum, atau mungkin sudah pernah melakukan hal itu Bu Hanum Saya pernah dengan Pak. pimpinan? Saya pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat, berarti Iya. kepada wali kelasnya ya Iya, Pak. iya, Saya iya. meminta pendapat mereka, Mhm. pendapat dia juga saya mengajak untuk bekerja sama Pak, Oh, supaya iya. Angga itu tetap aktif, berangkat dengan tertib lah. Iya. Bagus sekali sih itu ya. Jadi tujuan yang nanti Bu Hanum akan melaksanakan itu sudah bagus. Itu kira-kira setelah mendapatkan ide-ide seperti itu, kira-kira kriterianya atau ini sampai berapa Bu Skala yang skalanya? Iya, skala yang akan saya harapkan itu di angka 8 Pak, walaupun belum sepenuhnya Iya, iya. 100% ya Pak, karena mengajak kerjasama antara rekan guru kan belum tentu mau semua ya Pak Iya, ya, betul, karena betul. mereka juga mungkin ada kerepotan atau mengalami kendala di kelas yang lainnya juga. Oke. Mungkin bagus juga ya itu dari skala-skala itu, dari tadinya 5 sekarang naik menjadi 8 ya, alhamdulillah. Berarti Bu Hanum sudah secara tidak langsung sudah mendapatkan ide-ide atau metode-metode yang lain. Mungkin dari percakapan ini, dari tadi curhatan Bu Hanum, mungkin ada yang disampaikan lagi, barangkali ada yang mau disampaikan lagi tentang hal apa mungkin? Jadi hal-hal lain yang coba akan saya lakukan adalah ketika teman saya tidak membantu ya, saya akan coba komunikasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah memberikan memberikan kepada guru-guru untuk mau berkolaborasi dengan saya Pak. Oke, itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik Bu Hanum. Jadi semoga nanti apa yang sedang dirasakan Bu Hanum saat ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Apa yang nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan pimpinan semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Iya. Jadi itu saja kira-kira dari saya. Mungkin Bu Hanum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi terima kasih atas apa yang sudah disampaikan ke saya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Hanum. Dan ya Pak Men, setelah tadi saya mengobservasi Pak Men ya praktek coaching dengan Bu Hanum, apa yang dilakukan Pak Men ketika melaksanakan coaching tersebut? Ya, tadi saya sudah mengembangkan 2 kompetensi. Tadi diantaranya hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang aktif. Selain itu apa lagi Pak yang Pak Men lakukan? Saya mendengarkan karena sesuai dengan kompetensinya, saya mendengarkan Bu Hanum dengan aktif ya, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi penyebab daripada si anak tadi tidak masuk. Ya Pak, tadi setelah saya mengamati Pak Men mempraktekkan coaching itu ada beberapa catatan. Yang pertama, Pak Men sudah bagus dalam menggunakan alutifta ya Pak. Ya. Tadi yang digunakan adalah alutifta, sudah mencakup semuanya. Yang kedua, kompetensi tersebut juga Pak Men laksanakan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Men kembangkan, kompetensi lainnya? Kompetensi yang lain itu saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi, lebih mendalam lagi tentang itu. Nanti saya akan mempraktekkan tentang coaching tadi kepada Bu Hanum untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih aktif lagi, berbobot lagi. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ya. akan Pak Men kembangkan lagi. Saya kira cukup ya Pak Men Ya. untuk kegiatan observasi hari ini. Terima
kasih, sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih juga kepada Bu Atin yang sudah mengobservasi saya. Jadi pada kegiatan coaching kepada Bu Hanum ya. Jadi saya terima kasih atas supportnya.